Pemirsa sekalian, di tengah bencana kadang-kadang ada orang yang berbuat nista, berkhianat kepada saudaranya sendiri. Bantuan-bantuan untuk orang-orang yang mendapatkan musibah ditilep, dimakan. Memang manusia kalau sudah bejat kadang-kadang lebih parah dari binatang. Binatang tidak pernah makan semen, tidak pernah makan besi. Tapi manusia kalau sudah rakus, besi dimakan, semen dimakan, istri dijual, anak dijual. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar, insya Allah Allah akan memuliakan kita dunia akhirat. Singkatnya begini saudara-saudara, bencana itu ada 3 jenis. Kalau kena kepada orang beriman, dia ujian. Kalau dia sabar, dia dapat barokah, dapat rahmat, bahkan mendapat hidayat. Terkenal namanya di langit. Begitu terpukul oleh bencana, dia ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berfirman pada malaikatnya, buatkan sebuah istana untuk hambaku ini dan beri mereknya Baitul Hamdi, rumah pujian, karena dia mendapat musibah, dia memujiku dengan ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, musibah bisa berarti tamparan. Dikasih ingat, nggak ingat, dikasih ingat nggak berubah, kasih ingat nggak berubah, kasih ingat nggak berubah, ditampar. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Ini dalam surah Ar-Rum ayat 41. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia. Bukan salah pejabat, bukan salah siapa-siapa, bukan salah rakyat, salah semua manusia di negeri itu. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Sekarang orang berani melanggar hukum, merasa nggak salah. Hubungan seks sesama jenis itu tidak salah, asal suka sama suka boleh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan hak asasi. Itu bukan hak asasi, itu pelanggaran norma agama, pelanggaran hukum agama, dan pelanggaran hukum adat, serta pelanggaran hukum negara. Paham? Saya nggak mau sholat, itu hak asasi saya. Bukan, Anda mengaku Islam, Anda nggak mau sholat, itu melanggar hukum agama. Anda disebut fasik, durhaka kepada Allah. Anda ngaku Islam tapi Anda berzina. Berzina kan suka sama suka. Berzina itu suka sama suka, tapi suka sama suka itu namanya fahsya, dosa besar. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jangan kau dekati zina, zina itu fahsya. Apa itu fahsya? Dosa besar yang merugikan diri sendiri. Kalau zina itu memang mau sama mau, namanya zina. Kalau satu nggak mau satu mau, itu namanya pemerkosaan, bukan zina namanya. Mungkar, dalam bahasa Arabnya mungkar. Dikasih tahu nggak mau, kasih tahu nggak mau, maka telah rusak kedudukan semua benda-benda di darat dan di laut ini karena ulah tangan manusia. Maka Allah katakan liyudhiqahum ba'dallazi amilu. Kami tamparkan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka. Hutan digunduli, datang banjir. Bukan main-main. Dipangkas seluruh hutan, ditutupin semua lubang-lubang air, sawah-sawah, rawa-rawa dijadikan gedung-gedung. Datang banjir bandang. Berzina sembarangan, datang penyakit AIDS. Tidak mau bayar zakat, datang kemarau panjang. Ditampar supaya la'allahum yarji'un, supaya mereka mau tobat. Tapi kalau mereka sudah ditampar berkali-kali tidak mau tobat, datang yang ketiga, pemusnahan. Bencana bisa menjadi pemusnahan. Wa im min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah. Berapa banyak negeri di dunia ini yang kami kiamatkan sebelum kiamat benarnya terjadi. Sebelum kiamat yang sebenarnya terjadi, berapa banyak negeri yang kami kiamatkan. Lihat kaum Ad, tiap hari olahraga, badannya keker, bisa nyabut pohon korma dengan sebelah tangannya. Tapi mereka dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebentar saja. Kaum Samud, mereka buat istana di gunung, gunung dipahat jadi istana-istana, tidak mungkin terbang oleh angin. Mereka lupa ketika angin ribut datang, pintunya jebol karena pintunya dari kayu. Mereka disedot, diangkat ke langit 7 hari 8 malam, dibanting dalam keadaan busuk, mati. Dimusnahkan. Di Eropa ada satu gunung Vesuvius namanya. Waduh, ada satu kota yang sangat mewah dan kaya waktu itu namanya Pompei. Mereka penghasil anggur yang besar-besar. Mereka saking sejuknya, saking makmurnya, mereka buat gedung-gedung dengan drainase yang modern, jalan yang modern. Seluruh orang Eropa datang ke situ berlibur. Mereka sediakan tempat pelacuran.
perempuan dengan perempuan boleh, laki-laki dengan laki-laki boleh, laki-laki dengan perempuan boleh, jinah massal boleh, semua boleh. Datang pendeta mereka memberi dakwah, jangan, ini melanggar hukum kitab kita. Dipukuli orang itu, dibunuh orang itu pendeta mereka. Mereka tidak mau dengar ucapan-ucapan agama. Tiba-tiba satu hari gunung Vesuvius mengeluarkan lahar panas tanpa batuk-batuk. Biasanya gunung kalau meletus batuk dulu gitu. Ini enggak batuk, tiba-tiba sup. Besok pagi Pompei hilang. Tidak ada lagi di dalam peta, hilang rata, ditimbun dengan lahar. Beberapa 1000 tahun kemudian kurang lebih dibongkarlah kota ini oleh arkeolog. Ternyata dapat gedung-gedungnya masih utuh. Di dalam gedung-gedung itu dapatlah patung-patung manusia dalam posisi-posisi sedang berzina. Ada laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan, rame-rame massal dengan anak-anak. Patung-patung itu bukan patung yang dibuat, tapi manusia yang asli yang ketika itu dibalut oleh lahar menjadi patung, tapi sebenarnya manusia asli dalam posisi berzina. Allah bisa hapuskan satu negeri dalam satu malam jika kita tidak mau tobat. Mari kita bertobat. Jadikan musibah dari Allah ini sebagai pengangkat derajat kita, penghapus dosa kita di masa lalu. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang bertobat, dan Allah mencintai orang yang bertobat, insya Allah.